Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan produk kewirausahaan kami yang bernama Vita Joy. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Alia Wafa Indria, saya sendiri, Safila Anaya Wahindrasari, lalu Najla Pamaiswari Putri Mahendra, Hani Lukman Jayadi, Rosti Kayula Widiawandi, Fazil Maula Elfiansyah, dan Adinda Ayudhya Putri. PTC adalah usaha yang kami rancang sebagai bagian dari proyek kewirausahaan dengan fokus pada camilan sehat berbahan dasar buah. Kami membawa tagline Fight Better, Flow Naturally, and Be Healthy. Sebagai identitas produk kami menghadirkan dua produk utama, yakni muffin pisang sehat dan free mangga jambu. Keduanya kami buat sebagai pilihan camilan yang praktis, alami, dan tentunya tetap terjangkau bagi mahasiswa. Latar belakang dan ide usaha. Generasi muda saat ini mudah akan timbulnya penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan psikologis karena pola makan yang tidak seimbang. Meskipun di Surabaya memiliki potensi buah lokal yang melimpah antara mangga, jambu, pisang, namun rendahnya minat konsumsi buah pada remaja sekarang. Karena itu, diperlukan inovasi produk olahan buah yang lebih menarik, praktis, dan tetap bernilai gizi tinggi. Pengembangan food strip dari mangga dan jambu serta muffin sehat berbahan dasar pisang idealnya mampu meningkatkan minat buah. Awal mula ide usaha ini muncul hadir untuk memenuhi kebutuhan generasi muda akan camilan sehat, praktis, dan terjangkau. Mengingat banyak mahasiswa yang menjalani aktivitas padat sehingga lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji yang kurang bernutrisi dan berisiko menimbulkan hipertensi, penyakit jantung, serta gangguan psikologis. Solusi yang baik membuat suatu produk yang diformulasikan rendah gula dan lemak serta tetap mempertahankan kandungan nutrisi alami, yaitu muffin pisang serta fruit strip dari mangga dan jambu. Pemanfaatan buah lokal di Surabaya membuat biaya produksi lebih efisien, memungkinkan harga jual yang ramah kantong dengan kemasan modern dan mudah dibawa. Produk ini dirancang untuk mendukung gaya hidup sehat, praktis, dan mahasiswa maupun anak muda perkantoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BMC atau bisnis model karya dan usaha yang kami jalankan. Yang pertama, yaitu Point Key Partners. Untuk Key Partners, kami akan menggandeng petani dan pemasak buah lokal di Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya, kami juga akan bekerjasama dengan kampus atau sekolah untuk pendistribusian barang. Lalu, kami juga akan bekerjasama dengan komunitas kesehatan dan juga UMKM di sekitar. Dan selanjutnya, kami akan menggunakan platform online
Selanjutnya adalah strategi branding dan channel distribusi. Kita mulai dari yang pertama, strategi branding. Apa sih strategi branding itu? Strategi branding adalah usaha kami sebagai pemilik usaha untuk memperkenalkan produk-produk jualan kami kepada para calon konsumen. Dalam usaha kami, Bite dan Joy yang menjual muffin pisang dan fruit strip, kami menggunakan berbagai strategi branding. Pertama adalah identitas merek. Kami menggunakan nama, logo, dan juga visual yang kami gunakan. Untuk nama dan logo, kami menggunakan pendekatan yang mudah dikenali oleh orang-orang awam. Dan juga visualisasi yang kami gunakan, kami menggunakan warna atau palet yang mencerminkan identitas karakter produk kami yang menggunakan bahan-bahan fresh dan juga homemade. Yang kedua adalah storytelling produk. Pada saat penjualan offline, kami memperkenalkan produk kami, kelebihannya di bahan-bahan yang kami gunakan seperti muffin pisang yang terbuat tanpa bahan pengawet, lalu listrik yang menggunakan buah-buahan segar tanpa bahan gula. Yang ketiga adalah konsistensi rasa dan juga kualitas. Dalam usaha branding kami tetap mempertahankan bagaimana kita menjaga standar rasa, ukuran, dan juga tampilan agar pelanggan dapat pengalaman yang sama di setiap pembeliannya. Yang keempat adalah packaging yang menarik dan fungsional. Kami menggunakan packaging premium seperti penggunaan box craft pada produk muffin dan pouch pada fruit strip sehingga produk terlihat tetap profesional dan juga higienis. Kelima adalah di pemuatan brand dan di media sosial. Selain kami menjual produk secara offline, kami juga secara online melalui media Instagram dan juga TikTok dengan cara kami membuat konten-konten buatan produk kami, lalu bagaimana testimoninya, bagaimana packagingnya untuk membuat kedekatan pada para calon konsumen. Yang kedua adalah kita akan membahas channel distribusi. Pada penjualan Bite dan Joy, kami menggunakan channel distribusi sistem pre-order terstruktur yang pertama. Jadi kami menggunakan Google Form atau WhatsApp Business untuk membantu kami untuk mengolah data pada pesanan agar tidak terjadi kesalahan jumlah order. Yang kedua adalah penjualan secara online melalui WA katalog dan juga IG Shop. Agar apa? Agar kami memudahkan para pelanggan untuk melihat produk kami, harga, dan juga melakukan transaksi secara cepat melalui kris yang sudah kami buat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital, yaitu ada teknis penjualan online-nya. Yang pertama ada platform penjualan, yaitu ada Instagram, WhatsApp Business, dan WA Story. Instagram digunakan sebagai etalase utama, itu untuk katalog produk, Story untuk update harian, Reels untuk konten menarik seperti proses pembuatan, serta highlight untuk harga, varian, dan cara pemesanan. WhatsApp Business menyediakan katalog lengkap, nomor kontak khusus pemesanan, dan fitur auto reply agar respon lebih cepat. WA Story atau grup komunitas digunakan untuk menginformasikan promo, testimoni, dan pengumuman pre-order selanjutnya. Yang kedua ada strategi konten digital, yaitu menampilkan foto dan video dengan kualitas baik untuk meningkatkan daya tarik visual, membuat konten edukasi ringan mengenai manfaat muffin pisang yang lebih sehat dan fruit strip sebagai cemilan rendah kalori, meningkatkan customer review, unboxing, dan dokumentasi packing untuk membangun kepercayaan, menggunakan gaya bahasa yang ramah dan relevan dengan target audience. Yang ketiga ada teknik promosi, yaitu menerapkan sistem pre-order mingguan agar produksi lebih efisien dan fresh, promo bundling, paket hemat muffin, free strip untuk menarik minat coba 2 produk sekaligus, diskon pembelian banyak 3 pieces untuk meningkatkan volume penjualan, mengadakan giveaway kecil-kecilan untuk meningkatkan engagement dan jangkauan. Dan keempat ada alur teknik pemesanan. Yang pertama ada konsumen melihat katalog produk melalui Instagram atau WA Business. Yang kedua ada konsumen melakukan pemesanan melalui
DM atau WhatsApp. Yang ketiga, ada admin mengonfirmasikan varian baru, harga, jumlah, dan metode pengirimannya. Yang keempat, pembayarannya dilakukan via QRIS atau transfer bank. Yang kelima, ada pesanan diproduksi, dikemas, dikirim menggunakan layanan ojek online atau diambil langsung. Yang keenam, konsumen menerima produk, lalu admin meminta feedback sebagai bahan evaluasi berikutnya. Evaluasi produk dan strategi. Yang pertama, evaluasi produk. Berdasarkan 4 tahap penjualan, kualitas produk mengalami perkembangan yang jelas. Pada penjualan pertama, muffin mendapatkan respon positif ya terkait rasa pisang yang kuat dan tekstur yang lembut. Dengan fruit strip gagal diproduksi dan tidak layak dijual. Masukan pelanggan pada tahap awal menunjukkan perlunya peningkatan ukuran, aroma, kemasan, serta konsistensi tekstur pada kedua produk. Mulai penjualan kedua hingga keempat, kelompok memutuskan fokus pada muffin pisang karena menjadi produk paling diminati dan banyak terjual habis. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan kebutuhan penguatan aroma pisang, variasi rasa, serta perbaikan kemasan agar lebih menarik dan rapi. Pada laporan keempat, evaluasi produk semakin spesifik, mencakup daya tahan produk, tingkat kemanisan, serta ketebalan dan warna fruit strip yang harus diperbaiki apabila ingin diproduksi ulang. Secara keseluruhan, kualitas muffin semakin konsisten, namun pengembangan varian rasa, topping, dan kemasan tetap menjadi prioritas untuk penjualan berikutnya. Yang kedua, ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi penjualan. Strategi penjualan mengalami peningkatan signifikan dari tahap pertama hingga tahap keempat. Pada penjualan pertama, metode yang digunakan adalah penjualan langsung di kelas untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan kritik awal. Setelah mengetahui free strip gagal diproduksi, kelompok beralih fokus pada muffin dan mulai menerapkan sistem pre-order atau PO pada penjualan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sistem PO terbukti efektif karena jumlah permintaan dapat diprediksi, produk tidak tersisa dan seluruhnya terjual habis. Penggunaan Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi dan pemesanan juga meningkatkan jangkauan pembeli serta mempermudah transaksi, terutama dengan metode pembayaran kris yang lebih praktis. Strategi promosi juga berkembang melalui penggunaan poster, caption yang informatif, serta komunikasi cepat kepada pelanggan. Hal ini mendorong repeat order dan stabilitas penjualan pada tahap ketiga dan data evaluasi pada tahap keempat, menunjukkan perlunya pembaruan konten promosi, peningkatan branding Instagram, dan penambahan variasi produk untuk memperluas pasar. Secara keseluruhan, strategi PO meningkatkan kualitas produk serta pemanfaatan media sosial adalah strategi paling efektif dan terbukti menghasilkan penjualan 100% pada tahap kedua dan ketiga. Perbaikan strategi berkelanjutan masih diperlukan, terutama pada inovasi produk dan kemasan. Masuk ke bagian hasil dan profitabilitas dari hasil penjualan by That Joy. Penjualan itu dilakukan dalam 3 tahap dengan 2 produk, yaitu muffin pisang dan fruit strips. Tahap pertama mengalami kerugian karena kegagalan produksi fruit strips. Namun, peralihan ke sistem pre-order atau PO di tahap kedua dan ketiga meningkatkan penjualan secara signifikan hingga produk kami selalu terjual habis. Dari hasil penjualan, tahap pertama kami memperoleh pendapatan sebesar Rp70.000 dengan modal awal Rp140.000, kemudian kami di sini rugi Rp70.000. Di tahap kedua, pendapatan kami itu sebesar Rp160.000 dengan modal Rp115.000. Dan laba kami di sini adalah Rp45.000. Pada tahap ketiga, pendapatan kami sebesar Rp160.000 dengan modal Rp115.000. Kemudian laba yang kami peroleh adalah Rp45.000. Sehingga total kinerja usaha kami itu pendapatan totalnya adalah Rp390.000 dan modal totalnya adalah Rp370.000 dengan laba bersih Rp20.000. Jadi kesimpulannya, sistem PO terbukti paling efektif. Muffin pisang menjadi produk unggulan
dan usaha menunjukkan peningkatan stabil setelah evaluasi tahap awal. Pada bagian refleksi selama menjalankan proyek Pita Choy, kami belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa konsistensi produksi itu sangat krusial, terutama untuk produk free strip yang membutuhkan proses pengolahan yang teliti. Selain produksi, kami juga menyadari pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang jelas, dan pembagian tugas yang terstruktur. Karena itu sangat memengaruhi kelancaran penjualan. Kami juga melihat bagaimana promosi digital, free tester, dan tampilan display yang menarik dapat meningkatkan minat beli. Melalui pengalaman ini, kami memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana menjalankan usaha kecil mulai dari produksi, pemasaran, hingga evaluasi. Selanjutnya, pada bagian strategi keberlanjutan, kedepannya ada beberapa strategi yang kami rencanakan untuk menjaga keberlanjutan usaha Pita Choy. Pertama, kami ingin meningkatkan kualitas produk dan menambah variasi rasa agar lebih menarik bagi konsumen. Kedua, kami berencana memperluas jangkauan penjualan dengan sistem pre-order dan menitipkan produk di kantin atau tempat makan kampus. Ketiga, kami akan memperkuat branding digital dengan membuat konten secara rutin di Instagram atau TikTok. Selain itu, kami ingin meningkatkan efisiensi produksi melalui manajemen stok bahan yang lebih teratur dan pembagian tugas yang lebih rapi. Dan yang terakhir, kami merencanakan program sederhana untuk meningkatkan repeat order dan loyalitas konsumen. Untuk menutup presentasi kita pada hari ini adalah jadi dengan melalui 3 tahap penjualan, kami belajar bahwa evaluasi berkelanjutan dan strategi yang tepat, khususnya sistem pre-order, dapat meningkatkan hasil secara signifikan. Dan Byte.Joy berhasil beradaptasi, memperbaiki kualitas, dan mencapai profit positif. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Kami siap menerima kritik dan saran.